Jaksa menyimpulkan bahwa putrilah yang memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Yosua sejak berada di rumah Magelang. Anda heran dengan kesimpulan jaksa itu, Mbak Zeda? Sesuai fakta persidangan aja sebenarnya Mbak Zilvia. Sudah terdukung dengan hasil poligraf yang menyatakan bahwa jawaban Ricky Rizal saat ditanyakan apakah ada perintah dari pengamanan senjata. Itu dia jawab tidak ada. Lalu itu hasilnya +11. +11 artinya dia tidak terindikasi berbohong, artinya jujur. Itu sudah ada dukungan. Kan kalau misalnya fakta persidangan, keterangan itu kan harus ada pendukung. Maka menurut saya itu jaksa terlalu mengarang kayaknya. Karena sudah ada fakta persidangan yang mendukung juga gitu. Tuntutan Ricky sama dengan Kuat, sama juga dengan Putri. Anda heran dengan itu? Heran sebenarnya, karena menurut saya... Herannya dengan Kuat atau dengan Putri? Dengan Putri Chandrawati sebenarnya. Kenapa? Karena harusnya menurut saya... Kenapa? Harusnya lebih tinggi Putri. Ya saya nggak bisa ngomong begitu juga ya Ngomong Bang. aja nggak apa-apa, mumpung ada rekan Febri. Kenapa heran dengan tuntutan mungkin Putri? Gini, kalau misalkan dibandingkan dengan klien saya udah jelas sekali di fakta persidangan tidak ada fakta yang membuktikan klien saya ikut perencanaan. Itu yang pertama. Apalagi yang diasumsikan oleh jaksa bahwa klien saya ikut perencanaan dari Magelang. Padahal itu sudah terpatahkan sendiri dari fakta persidangan, begitu. Dan klien saya menurut saya adalah korban keadaan, korban di tempat yang salah yang seharusnya tidak ada di situ. Korban keadaan atau korban atasan? Mungkin bisa korban atasan. Saya ingin menyampaikan di sini, LPSK menyampaikan bahwa ia kecewa karena rekomendasinya kepada jaksa untuk menuntut Richard Eliezer dibanding terdakwa lain itu tidak diakomodasi. Tapi Jampidum juga merespon dengan meminta LPSK tidak mengintervensi jaksa. Kita simak pernyataannya. Saya memang mengkhawatirkan betul bahwa kemudian orang menjadi kurang percaya tentang status justice collaborator ini, efektivitasnya di dalam memenuhi rasa keadilan. Ini sudah benar ngapain revisi? Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Kerawang. Itu keliru, Valencia Lim. Makanya saya revisi. Udah benar ngapain revisi? Itu pertanyaan jawabannya. Tidak akan pernah revisi. LPSK nggak pernah puas. Ya nggak apa-apa. Itu kayak saya bilang, lembaga lain tidak boleh mengintervensi kewenangan Jaksa Agung. Pak Sofian, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tentang LPSK. Saksi pelaku yang bekerja sama bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat secara khusus, hukuman percobaan dan hukuman pidana paling ringan di antara terdakwa lain. Ini sifatnya rekomendasi atau sebetulnya perintah yang harus dijalankan oleh jaksa? Ya, itu sih kalau jaksa punya hak ya untuk menentukan nilai tuntutan yang dilakukan kepada terdakwa. Jadi dia tunduk pada KUHAP, tunduk pada Undang-Undang Kejaksaan. Jadi Undang-Undang LPSK itu memang tunduk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak mengikat bagi jaksa sebagai dasar untuk membuat tuntutan. Tidak mengikat lembaga lain? Tidak. Jadi kemudian yang kedua begini, yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang jadi keributan saat ini kan sifatnya masih tuntutan ya. Akan ada babak berikutnya pledoi dan akan ada putusan. Jadi tuntutan itu meskipun dinilai oleh publik angkanya itu adalah sifatnya masih relatif, belum merupakan keputusan final. Hakim akan mempertimbangkan ya, bisa jadi tuntutan 8 tahun diputus lebih berat dari 8 tahun setelah mempertimbangkan kadar yang memberatkan. Bisa juga dituntut 8 tahun, diponis lebih rendah dari 8 tahun. Kenapa? Hakim mempertimbangkan banyak faktor yang meringankan. Jadi sebetulnya hakim tidak terikat dengan... GC seharusnya menjadi faktor yang meringankan tidak? GC itu menjadi faktor yang meringankan, benar ya. Tetapi jaksa tentu punya argumentasi ya. Kenapa? Kalau menurut saya begini, jaksa itu tidak menemukan dalam konteks ini alasan yang diatur di dalam pasal 51 dan 48 KUHP. Baik. Yaitu bahwa perbuatan itu memang ada daya paksa. Kalau ada daya paksa yang bisa dibuktikan di pengadilan atau yang ditemukan oleh jaksa di pengadilan, saya yakin tuntutannya bebas. Saya pikir atau begini, 48, saya sudah membaca tuntutan ya. dari jaksa. Ya. Di tuntutan dari jaksa, ahli yang pidana yang dihadirkan oleh jaksa itu menyebutkan terkait dengan daya paksa. Iya, maksud saya begini. Jadi begini, maksud saya begini. Jaksa tidak menemukan itu, Bu. Dari kan alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Ini kan ada di tuntutan. Ya. Bapak sudah baca tuntutan? Udah. Saya tuntutannya Richard Eliezer sudah baca. Eliezer belum.
Bapak bisa baca dari mana tuntutannya? Bapak Jadi bukan para begini, pihak. Bukan. Bukan Kok bisa saya. baca? Bukan. Apa yang Bukan. Anda Bapak hadir sampaikan? di sini sebagai Bukan. Apa yang Anda ingin sampaikan, Ya, Bang Roni, dari karena itu? di tuntutan Richard Eliezer di situ jelas terkait dengan keterangan ahli pidana Dr. Alpi yang menjelaskan dengan daya paksa, Pak. Itu ada di dalam tuntutan tersebut. Iya, betul. Jadi sebenarnya seharusnya jaksa juga mempertimbangkan hal-hal ini kan fakta persidangan. Ya, bisa Mbak Sylvia. saya Oke. lanjut. Jadi Jadi kalau maksudnya terkait- gini. ahli yang dihadirkan jaksa Cuma saya saja heran, sudah Bapak udah baca menyatakan bisa. tuntutan. Jadi begini, tapi, kalau saya begini tapi jaksa ya. bisa menyampingkan Iya, jadi pendapat gini, itu. Iya, jaksa itu punya alat bukti sendiri. Pengacara atau terdakwa juga punya alat bukti sendiri. Jadi kenapa jaksa akhirnya pakai angka 12 tahun? Ini kan analisa saya terhadap jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pandangan jaksa. Jaksa tidak yakin dengan pasal 51 ada pada Baik. diri Eliezer. Itu kan pikiran jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pikiran jaksa. Baik, Itu oke. pikiran jaksa. Karena dia tidak yakin dengan pasal 51 pada diri Eliezer, maka dia pakai alasan bahwa Eliezer ini adalah justice kolaborator. Oke. Sehingga tuntutan dia tidak sama dengan Sambo. Sambo adalah seumur hidup, karena dia JC dikurangi jadi 12 tahun. Itu dia. Seandainya jaksa menemukan, nah ini dia, seandainya jaksa menemukan pada diri Eliezer pasal 51, tentu tuntutannya bisa beda. Jadi perspektifnya tapi kan adalah beda alasan Ya. pemaaf sama alasan meringankan. apanya? 51 ayat 1 kan itu kan alasan pemaaf pidana. Nah, Ya. sedangkan GC ini kan alasan untuk meringankan, Ya, bukan jadi untuk JC ini kan membebaskan dia kan? menjadi faktor pengurang, kemudian menjadi faktor penghapus pidana, ya. JC. Kemudian iya, bisa menjadi faktor penghapus. Penghapus Tetapi tidak. ya dalam konteks ini kan jaksa tidak melihat faktor penghapus. Oke. Nah, Yang kalau dipakainya digabung nih, adalah faktor peringan. mumpung ada ahli saya mau tanya. Kalau digabung nih, Ya. permaafan dari keluarga langsung di depan persidangan ditambah rekomendasi dari LPSK. Apakah nilainya tetap segitu? Kalau saya, Jadi gini, ahli, ya, enggak, sedikit kalau saya kasih ini kan contoh ya. bukan ya. Kalau saya tidak bisa menganalisis pikiran itu ya. Tetapi yang dianalisis Itu fakta adalah pikiran persidangan, jaksa. ahli. Pikiran jaksa enggak. Pikiran jaksa persidangan. kenapa dia 12 tahun? Bang Ya. Martin, Anda mengatakan itu? Karena gini. seharusnya dengan adanya permohonan maaf keluarga ditambah dengan GC dari LPSK, maka Saya udah puluhan kali sidang pidana ketika korban dimaafkan oleh Keluarga. pelaku dimaafkan oleh korbannya, itu implikasinya sangat drastis terhadap vonis ataupun tuntutan. Nah, dalam hal ini kan permaafan sudah diberikan di depan persidangan oleh keluarga korban. Lalu tadi GC juga dipertimbangkan. Nah, mumpung ada dua ahli pidana, Iya, saya mau gini. tanya, Iya. kombinasi dari dua hal tersebut itu apakah memang layak hanya dipotong segitu? Demikian, Kalau terima kasih. kalau itu adalah kewenangan hakim dalam memutus. Jadi GC, alasan pemaaf, kemudian alat-alat bukti yang lain disajikan. Oke, jadi ahli gini. Ya, jadi Kita gini. tangkap ya. Ya, kalau lagi jaksa ranahnya kan tuntutan. melihat alat Kalau bukti hakim dia. kan nanti, jadi kita Ya. bahas fokus ke tuntutan dulu. Kalau Ya. itu saya juga tahu, nggak perlu Ya. dijelasin ahli. Kalau jaksa tuh pasti fokus pada alat bukti dia, versi dia. Pasti. Saya nggak yakin jaksa menggunakan alat bukti dari pihak lain. baik. Saya yakin itu. Tapi hakim pasti akan mempertimbangkan dua alat bukti dari pihak yang berbeda ini. Enggak juga ahli. Kalau Iya. masalah Oke. alat bukti, Iya. kami alat bukti ahli kami kadang-kadang kalau kepeleset digunakan juga oleh jaksa. Jadi menurut saya ini prematur juga ahli mengatakan Kita hal akan seperti lanjutkan itu. perdebatan ini nanti. Pemirsa, kita harus jeda terlebih Gimana dahulu. ini? Headline News pukul 22 akan hadir sesaat lagi.